zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri di perkampungan nelayan pantai air manis Padang, Sumatera Barat. Mereka memiliki anak lelaki bernama Malin Kundang. Keluarga ini hidup serba kekurangan dan miskin. Untuk memperbaiki nasib keluarga, ayah Malin Kundang memutuskan untuk merantau ke negeri seberang dengan mengarungi lautan menggunakan kapal nelayan. Bertahun-tahun berlalu, Malin dan ibunya yang bernama Mande Rubayah tak kunjung mendengar kabar dari sang ayah. Ibunda Malin hanya bisa pasrah dan berusaha sekuat tenaga untuk membesarkan Malin Kundang. Bertahun-tahun hidup berdua, tak terasa Malin sudah dewasa. Dalam dongeng Malin Kundang itu, ia meminta izin kepada ibunya untuk merantau ke kota besar untuk mencari uang dan mengubah nasibnya serta ibunya. Kebetulan saat itu juga sedang ada kapal besar yang merapat di pantai air manis, sehingga Malin tak ingin melewatkan kesempatan besar untuk merantau. Meski begitu, sang ibu mulanya melarang Malin untuk pergi karena takut terjadi sesuatu. Jangan Malin, ibu takut terjadi sesuatu denganmu di tanah rantau sana. Menetaplah saja di sini temani ibu, ucap ibunya sedih. Ini kesempatan, Bu, karena belum tentu setahun sekali ada kapal besar merapat di pantai ini. Aku ingin mengubah nasib kita, Bu. Izinkanlah. Dengan berat hati, Mande Rubaya mencoba menyingkirkan kekhawatirannya dan ketakutannya atas kepergian Malin. Ia pun mengizinkan Malin untuk merantau ke kota besar dan berjanji akan selalu menunggu Malin kembali ke rumah. Baiklah, ibu izinkan. Cepatlah kembali, ibu akan selalu menunggumu, nak, kata ibunya terisak nangis. Akhirnya Malin berangkat ke kota besar menaiki kapal dan meninggalkan ibunya sendirian di kampung halaman. Semenjak kepergian Malin, hari-hari dilalui dengan sepi dan waktu berjalan begitu lambat bagi Mande Rubayah. Setiap pagi dan sore, Mande Rubayah selalu pergi ke pantai untuk memandang laut dan bertanya-tanya. Sudah sampai manakah kamu berlayar, nak? Tanyanya dalam hati. Hingga suatu hari, seorang nakoda yang dahulu membawa Malin ke kota besar memberi kabar bahagia kepada Mande Rubayah. Mande, tahukah kau anakmu kini telah menikah dengan gadis cantik, seorang putri bangsawan yang sangat kaya raya. Ucap si nakoda. Mendengar hal itu, Mande Rubayah hanya ingin segera bertemu anaknya. Setiap malam, berdoa agar Malin cepat pulang. Keyakinan bahwa anaknya akan pulang tak pernah pudar. Suatu ketika, sebuah kapal besar, megah dan indah menepi di pantai air manis. Warga berkumpul mengelilingi kapal mewah tersebut karena mengira bahwa kapal itu milik seorang sultan atau pangeran. Mande Rubayah ikut berdesakan mendekati kapal dan benar saja, pemuda tampan berpakaian indah itu adalah Malin Kundang. Dengan spontan, Mande Rubayah langsung memeluk Malin Kundang dengan erat, seakan tak ingin lagi kehilangan. Malin, anakku, aku ini ibumu, nak. Mengapa kau jadi seperti ini, nak? Ujar seraya tertatih bangun dari tanah. Malin tak mempedulikan perkataan ibunya. Rasa malunya kepada istrinya jauh lebih besar ketimbang rasa sayangnya kepada sang ibu. Malin pun tak mengakui bahwa Mande Rubayah adalah ibunya. Hei, wanita gila, ibuku tidak seperti engkau, melarat dan kotor. Tepis Malin ketika melihat ibunya mencoba memeluknya kembali. Mande Rubayah pun pingsan ketika ia sadar pantai sudah sepi dan kapal mewah yang ditumpangi Malin Kundang telah pergi menjauh. Mande Rubayah pun berdoa kepada Tuhan, "Ya Tuhan, kalau memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya tadi. Tapi kalau memang dia benar anakku yang bernama Malin Kundang, aku mohon keadilanmu ya Tuhan," ucapnya. Sesaat kemudian, hujan lebat tiba-tiba mengguyur disertai badai besar yang menyebabkan kapal mewah Malin Kundang terhantam.
Petir pun menyambar dan menyebabkan kapal milik Malin hancur berkeping-keping hingga terbawa ke tepi pantai Air Manis. Esokan harinya, ditemukan batu besar menyerupai manusia sedang bersujud dan itulah tubuh Malin Kundang yang dikutuk ibunya menjadi batu. Dari cerita tersebut yang bisa dipelajari adalah pentingnya berbakti kepada orang tua dan